Banyak yang tanya di kolom komentar YouTube maupun Instagram, Bang, kalau gue mau beli sepeda langsung dari toko, nggak perlu dimodif, nggak perlu diapa-apain, udah enak, itu mereknya apa? Dan ada juga yang nanya di Instagram ataupun YouTube, Bang, kalau gue mau beli frame yang chromoly, keluaran dari pabrik tanpa harus ngerakit, itu apa? Nah, hari ini gue akan review, ini dia review yang kalian tunggu, review Pacific Analog 3.0. By the way, sepeda ini banyak banget menghiasi vlog kita selama kita jalan-jalan di Solo maupun Jogja. Dan juga ini banyak banget muncul di Instagram karena ini adalah salah satu sepeda yang menurut gua paling recommended kalau misalnya lu beli langsung dari pabrik. Speknya udah bagus banget tanpa harus lo update. Gue pernah review singkat juga, kalau misalnya lu mau lihat review singkatnya ada di vlog gua, linknya gua taruh di kolom deskripsi. Itu gue bahas gimana kenyamanan sepeda ini dan gimana enaknya sepeda ini. Nah, kita akan review hari ini secara lengkap, speknya apa aja dan apa aja yang dia bawa. Seperti biasa, kita akan mulai dari depannya dulu. Oke, di bagian depan lo bisa lihat nih fork sama frame-nya. Ini full bahannya chromoly, baik fork-nya maupun frame-nya. Kalau misalnya sepeda-sepeda dari luar biasanya kan dia frame-nya chromoly tapi fork-nya masih high tin atau bahan aluminium. Nah, kalau ini dia secara full baik frame maupun fork itu udah pakai bahan chromoly. Nah, lu bisa lihat ini ukurannya 22 in atau 2451. Dia bawa ban dari Kenda, dual tone warnanya. Ini cakep banget, mirip Swalby One. Tingkat keempukannya menurut gue nih cukup oke, tapi menurut gue sih yang seri ini agak terlalu empuk ya. Jadi dibawanya tuh gampang gimana ya, terlalu empuk jadi gampang ngeper gitu modelnya. Dan menurut gua kalau dibawa ngebut kurang begitu enak walaupun dia modelnya tipis, tapi overall udah oke banget. Nah, untuk bagian velgnya atau rimsnya ini ukurannya besar sekali. Ini hampir 3,75 cm ya. Gak ada mereknya, jadi cuma ada tulisan Pacific Analog aja. Tapi kali ini stikernya ini oke banget, cakep banget, gak ada ngelupas. Dan menurut gua ini bagus kualitasnya. Dia bawa hub dari Novatec. Nah, ini yang menarik menurut gue. Jarang banget sepeda standar bawa hub dari Novatec. Dan kita tahu Novatec ini cukup bagus dan cukup terkenal, merek lama yang cukup oke tingkat kelancarannya. Nanti kita akan dengarkan apakah jangkriknya bagus ataukah suaranya bagus dan gimana dibawanya, loncat atau enggak. Nanti kita akan cek. Nah, di bagian forknya, ini yang menarik adalah dia bawa dual tone di bagian forknya. Jadi di sebelah kanan dia bawa warna orange, sedangkan di sebelah kiri dia bawa warna merah. Jadi ini sepeda secara keseluruhan kalau lu lihat full, dari sebelah kiri warnanya orange biru, sedangkan dari sebelah kanan warnanya merah biru. Jadi beda warnanya, seperti punya dua sepeda. Ini pakai rem dari Tektro, hidrolik. Dia udah quick release dari Joy. Dia udah bawa klip magnet di bagian sini. Nah, dia udah dikasih front block. Tapi pada saat lo unboxing ini terpisah, jadi lo mesti pasang sendiri di bagian front blocknya kalau lo baru buka dari box. Untuk headset dia pakai dari Neko di bagian luar dan bagian dalam. Cuman ini headsetnya masih tipe jaring ya, di bagian sini, di bagian fork nyambung ke bagian atas. Nah, kita naik ke bagian handle postnya. Untuk bagian handle post, menurut gua secara gua pakai selama ini, sejauh gua pakai dan kemudahan dalam buka tutup, menurut gua ini adalah model yang paling bagus, paling mudah dioperasikan, gak ribet, dan menurut gua ini yang paling rigid saat ini ya, di antara merek-merek lain, bahkan dibandingkan sama merek-merek luar seperti Evenhon. Menurut gua seperti itu. Contoh gampangnya gini ya, ini kalau mau dibuka lu nggak perlu geser-geser, lu tinggal pencet aja bagian sini terus lu buka, udah gitu dong. Nutup juga tinggal gitu doang, udah beres. Jadi tinggal buka tutupnya ini gampang banget, dia dikasih tombol kecil di bagian sini. Nah, untuk bagian handle postnya atau teleskopik di bagian batangnya sini, ini ada yang unik menurut gua. Jadi ini modelnya itu nggak bulat, jadi dia itu lonjong seperti ini modelnya. Sama seperti punya Norris 5.0, ini modelnya kayak gini sama handle postnya. Jadi dia nggak gampang goyang karena ininya menguncinya lebih kencang dibanding yang tipe yang bulat. Cuman ada satu kekurangannya. Jadi kalau lo mau turunin, ini tuh segini udah mentok.
ini udah mentok nih, udah nggak bisa diturunin lagi. Jadi posisi terendah dari sepeda ini adalah segini. Kalau misalnya lo mau lebih rendah lagi, mau nggak mau lo mesti tambahin stem di depan sini baru bisa untuk nambah kerendahan kayak gitu. Tapi untuk kerigidan ini menurut gue udah oke, dan tinggi segini menurut gue juga udah cukup pas, udah cukup enak kalau dibawa. Oke, kita naik ke bagian atas. Nah, sepeda ini termasuk seri premium dari Pacific, ada analog 3.0, ada toxic, jadi ini masuknya ke seri premium. Jadi nggak heran kalau klem-klemannya ini semuanya menurut gue sangat-sangat berkualitas, ininya juga halus banget, dibukanya enak, dibukanya gampang, dan nggak tajam menurut gue. Cuman kalau dibanding sama punya Ion dari Element, menurut gue untuk urusan klem, Ion masih sedikit lebih baik dibanding si Pacific ya. Kayak contoh gini ya, ini gue buka, ini nggak bisa diturunin karena gue kencengin banget, sedangkan kalau gue kendorin begitu dikencengin nggak begitu kencang. Jadi mau nggak mau memang lo mesti sesuaikan ininya sebelum lo kencengin, jadi setelah itu baru lo bisa kencengin. Tapi untuk urusan klemannya sekarang jauh lebih baik menurut gue, seri premium ini cukup enak. Nah, kita lari ke handlebar. Ini handlebarnya menurut gue yang paling ideal, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga, modelnya lurus, cukup kelihatan minimalis. Untuk bagian hand grip dia pakai tipe golok. Untuk rem dia pakai dari Tektro, seperti biasa Tektro udah cukup oke. Nah, untuk bagian shifter dia pakai dari Deore. Jadi untuk shifter dan juga RD dia udah pakai dari Deore. Seperti di video sebelumnya yang temen gue pakai Tiagra, gue lebih suka feelingnya Deore karena dia dipencetnya tuh jauh lebih lembut, jauh lebih enak, perpindahannya juga jauh lebih oke. Nah, kalau lu pakainya intense, lu mau naikin dua kali gitu enak banget. Jadi untuk perpindahan secara cepat juga enak, untuk lu turunin secara cepat juga gini enak banget kalau lu mau pindah secara ini. Tapi tetap kalau misalnya lu mau bawa secara begitu, memang lu mesti lebih merawat si RD maupun shifternya. Nah, for your information, ini framenya dan sepedanya ini limited edition. Jadi Pacific hanya produksi 300 unit untuk seluruh Indonesia. Jadi harusnya sih sepeda ini tuh langka banget, harusnya. Cuman kalau gue lihat pada saat launching ini agak sedikit telat menurut gue ya. Jadi awal-awal itu nggak terlalu laku barang ini. Bahkan di Tokopedia waktu itu sempat ada yang jual 7,9 juta, 8,2 juta. Jadi sempat ada yang jual seperti itu. Nah, begitu kesini-sini banyak yang pakai, banyak yang suka, baru mulai langka, harganya mulai tinggi banget. Nah, sekarang harganya ada yang jual sampai 14 dan 16 juta di marketplace maupun di Facebook. Jadi udah mulai langka barangnya. Kalau lo nemu dengan harga retailnya 9,5 juta. Kalau nemu dan lo suka, menurut gua ambil aja karena cukup worth it barangnya. By the way, ini framenya mirip banget sama Troy. Jadi lo bisa lihat cuman beda ukuran aja. Ini ukurannya 20 in, kalau si Troy kan 16 in, Evan Hongas juga 16 in. Nah, waktu gue pakai Troy, waktu itu gue sering banget ketinggalan kalau misalnya lagi jalan-jalan sama teman. Jadi ngejarnya itu cukup effort karena teman-teman gue kan ada beberapa yang pakai MTB, ada yang pakai road bike juga. Jadi ngejarnya agak sedikit effort dengan ban 16 in. Sedangkan di teman-teman gue itu jarang yang pakai 16 in. Nah, setelah gue pakai ini cukup enak di bawah ngebutnya. Dia sprocketnya juga pakai 11, ininya udah pakai 53T, jadi enak banget di bawahnya, kencang dan ngebut dipakainya. Dan seperti biasa frame Pacific ada tulisan Superior Quality Frame Construction. Nah, kalau dulu beberapa sepeda yang made in Indonesia, kalau dia pakai ban Chromoly itu mereka nggak tulis. Nah, kalau Pacific ini dia udah tulis nih, Chromoly 413.0 ada tulisannya di sini. Cuman sekarang beberapa sepeda yang made in Indonesia juga udah ada tulisannya kok. Kayak contoh Troy yang baru kemarin yang Gold itu juga udah ada tulisan 4130 Chromoly-nya. Jadi sekarang kayaknya mereka udah merasa kalau Chromoly ini adalah salah satu bahan yang cukup dicari, jadi mereka tulis di bagian frame-nya. Nah, kita lanjut ke bagian crank. Lu bisa lihat dia cranknya bawa dari side. Walaupun dia nggak ada bolongannya, tapi secara sistem dia udah sistem Holotech. Besarnya 53T, ukurannya 130 mm. Nah, menurut gua ini cukup oke. Mirip-mirip rasanya sama Light Pro yang temen gua pakai kemarin, jadi enak banget dipakainya. Feelingnya juga bagus banget. Enak dan enteng menurut gua ya. Modelnya juga gue suka, lu bisa lihat tuh di bagian sini ada seperti kembangan begitu. Kita naik ke bagian klem. Nah, untuk klemnya ini nggak ada mereknya, no brand.
Untuk di bagian seat post ini 33.9 tapi nggak ada ukurannya di sini, jadi agak sedikit sulit kalau lo mau nempatin ukuran. Jadi kalau lo mau setting ya lo mesti ulang setting lagi. Naik ke bagian atas, dia bawa saddle dari Velo. Gue udah jelasin di vlog yang kemarin ke Colomadu. Menurut gue Velo yang ini enak banget, walaupun ini belum gel, nggak seperti Velo Plus. Tapi untuk model dan keempukan menurut gue ini cukup oke, bahkan lebih enak dibanding si Velo Plus. Nah untuk bagian rantai, dia udah pakai dari KMC. Dia dual tone warnanya, jadi hitam putih. Jadi cukup oke. Nah untuk bagian RD, dia pakai dari Diore. Nah ini Diorenya yang menurut gue yang medium ya. Nah, RD Diore ini tadi gue udah sampein ke kalian, jadi enak banget dibawanya. Lo mau naikin 2, lo mau turunin secara cepat, ini nggak ada masalah. Ini salah satu sepeda yang selama gue pakai nggak pernah bunyi-bunyi, nggak pernah lari-lari di speednya. Jadi kalau lo 4 ya 4, 3 ya 3, jadi ini cepet banget. Nggak ada bunyi, nggak ada gangguan. Lo mau naikin 2, lo mau turunin cepat juga enak banget. Untuk sprocket, ukurannya ini 1032T. Kalau dipakai untuk nanjak, menurut gua ini agak sedikit berat. Jadi 32 dan 53T ini komposisi yang menurut gua sebenarnya cukup. Tapi entah kenapa sepeda ini agak sedikit nggak begitu enteng kalau dibawa nanjak. Tapi bukan masalah serius, lu tinggal ganti aja ininya ke 1040 atau 1042. Karena ini udah bisa, kalau misalnya lo mau ganti nggak perlu lo setting-setting lain karena bannya itu 22 inch, jadi kalau lo mau tambahin sprocket yang gedean juga ini masih cukup bagus, cukup muat gitu, cukup ideal lah. So, kita mau dengerin sebagus apa suara si Novatec ini, apakah tawon atau jangkrik? Kita dengerin nih sekarang. Ini juga sama kayak punya temen gua kemarin, jadi kalau nggak di stop pasti lama banget muternya karena ini loncar banget menurut gua. Di bawahnya juga enak banget. Nah suaranya ini memang nggak sekenceng molen kemarin. Jadi kalau molen kemarin kan tawon banget tuh, kenceng banget. Nah kalau ini nggak, menurut gua ini jangkrik yang di atasnya jangkrik yang standar lah. Jadi ini bagus suaranya. Gue sih suka, nggak terlalu kenceng banget kayak tawon kemarin dan nggak terlalu ganggu. Tapi cukup oke lah suaranya. Oke, gue akan tunjukin ke kalian gimana cara melipat si Pacific Analog 3.0 ini. Yang pertama, naikin standar. Standar udah naik, turunin si seat post ke bagian bawah sampai mentok. Lalu buka ini, tutup. Nah, gue nggak jarang turunin naikin ini karena ini memang agak sedikit goyang-goyang. Jadi misalnya lu nggak kencengin tuh agak sedikit sulit. Jadi biasanya gue diginiin aja. Dan dia ke bagian luar kan bukaannya, jadi nggak terlalu ngaruh ininya mentok atau enggak. Kita buka lipatannya lalu tutup. Nah, pastiin si klip magnetnya nempel secara sempurna. Kekurangan dari sepeda ini menurut gua, klip magnetnya nggak terlalu kenceng, jadi gampang banget lepas. Udah gitu dia lipatan si handle postnya ini kan ke bagian luar. Jadi menurut gua agak sedikit susah kalau lo mau dorong ya. Lo bisa lihat. Jadi nggak bisa didorong. Kalau didorong kadang-kadang jadinya copot si klip magnetnya. Jadi agak sedikit sulit kalau mau dibawa. Nah untuk beratnya ini agak sedikit berat karena bahannya kan kromoli ya. Jadi beratnya sekitar 13 kilo. Jadi cukup berat tapi masih bisa diangkat pakai satu tangan. Jadi tetap enak kalau mau dibawa-bawa. Dan cukup ringkas menurut gue ya, walaupun lipatannya keluar. Nah untuk paket penjualan sepeda ini, keluarin dari kardus lo dapet front block dan juga lo dapet bel. Nah belnya ini modelnya begini nih, modelnya bulat gini. Jadi nggak seperti Kubah atau yang biasa gitu. Cuman suaranya menurut gua lebih kecil dibanding yang Kubah. Tapi udah cukup oke karena modelnya cakep banget ya, lo lihat modelnya bulat gitu aja. Nah sepeda ini dari awal tuh nggak ada standarnya. Jadi mau nggak mau lo mesti beliin standar. Nah ini gue udah pakein standar. Jadi dari Gecko standarnya. Dan gue juga udah tambahin battle cage dan juga lampu belakang. Untuk lampu depan gue pakai biasanya cuma lagi gue cas, jadi nggak gue pakai. So kesimpulannya, gue dapat harga sepeda ini di HET-nya atau price list yang dikeluarkan resmi dari Pacific, yaitu 9,5 juta. Nah menurut gue untuk harga 9,5 juta ini sangat-sangat recommended atau highly recommended. Coba lu pikir apa yang kurang?
bahan frame chromoly, at least itu yang cukup terbaik saat ini. Terus dia juga udah bawa Deore 10 speed, shifter dan juga RD-nya. Dia udah pakai rem hidrolik, sistem handle post dan juga seat post yang oke, kuncian frame juga bagus, rigid banget, jadi enak banget. Tapi kalau lo dapat harga di atas itu, misalnya kemarin ada yang nanya di DM, kalau gue dapat harga 11,5 juta second gimana, ada yang dapat 14 juta baru gimana, menurut gue lebih baik lo cari dulu toko-toko resminya Pacific yang jual masih dengan harga 9,5 juta. Karena kalau udah di atas itu, di atas 10 juta menurut gue kurang begitu recommended pastinya. Kalau di harga 9,5 lo dapat, lebih baik beli karena ini bagus banget barangnya. Oke, sekian dulu video review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Jangan lupa saksikan terus Shining Shine dan kita ketemu di video review sepeda selanjutnya. Bye-bye!